terjual di marketplace seperti Digital Economy, Fox Amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya. Dan Value Base dengan Seven Kingdom Lifestyle, kerajaan Allah di dunia kerja. Bung Bakti, Bang. Ya, sebentar lagi Bu, mari siapkan hati kita untuk kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Selamat berfellowship Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat siang, salam sejahtera dan shalom. Sekali lagi dong suaranya shalom. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita memulai ibadah MOR pada siang hari ini. Dan saudara-saudara kami yang ada di Zoom, selamat siang dan shalom bagi semuanya. Berapa banyak yang siap memuji, menyembah Tuhan siang hari ini, boleh mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, biarlah siang hari ini dengan sukacita kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yuk mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Nyanyi yuk. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sebab firman-Mu teguh dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Boleh bersama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Boleh suaranya yuk. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi semua, bukan terbang dalam kemuliaan.
sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah Immanuel. Katakan, kita aman di dalam Tuhan. Katakan kanan kiri Anda Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup, ya Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, amin Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sembah, kami bersyukur, hidup kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh suatu anugerah Tuhan bagi kami semua Tuhan. Hari ini kami semua sehat kuat Tuhan, dan kami dapat mengikuti ibadah Tuhan di mall Tuhan, baik yang mengikuti secara online maupun kami yang hadir di sini Tuhan. Semuanya kami Tuhan kiranya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan atas semua yang ada pada kami Tuhan di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Semuanya karena kasih, tidak ada yang kebetulan juga Bapa. Hari ini Tuhan kami hadir di sini Tuhan, menyembah memuji-Mu Bapa. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, memberkati Tuhan pemimpin pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah Bapa. Kiranya Tuhan berkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan, memberkati dengan hikmat-Mu Bapa, agar memimpin Tuhan, membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Bapa, dan kesejahteraan bagi rakyat Bapa. Dan juga para pemimpin perusahaan Bapa yang hadir di sini, juga kami semua Bapa, kiranya Tuhan beri hikmat Bapa, agar kami juga Tuhan dapat menjalankan perusahaan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakit kami Tuhan, sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami yang sedang bergumul Tuhan, Tuhan yang pulihkan Tuhan, Tuhan yang pimpin kami tetap bersandar kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu Bapa melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Ferry dan Bapak Yansen Bapa. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga pelayanan dan keluarga hamba-hamba-Mu ini Bapa. Menjadikan lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang kembali kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang terakhir ini. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah perjalanan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk ibadah ini di mana memperlengkapi para pengusaha, para pekerja, untuk boleh setiap di marketplace untuk boleh menjadi berkat, menjadi terang, dan untuk sanggup menampung berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami memperoleh kekayaan ya Tuhan. Sehingga waktu kami boleh bekerja, maka Tuhan membuat kami menjadi berhasil. Tuhan yang membuat kami menjadi beruntung. Sehingga waktu orang melihat kami, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Oh rala mata karala masyanda rala barala 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 barala. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Oh terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kami ada di sepanjang tahun ini. Dan kami ada di penghujung tahun ini yang masuki tahun yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semua pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami boleh nikmati. Kami berterima kasih. Oh, Riana lama sadar lama Riana mo. Terima kasih. Kami tahu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak kami bisa bersyukur. Karena sebagaimana kami ada hari ini semuanya karena Engkau. Semuanya karena Engkau. Semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Oh,
pakai wadah ini Tuhan. Untuk senantiasa setiap kami diurapi dan dipenuhi dengan Roh-Mu. Sehingga waktu kami boleh bekerja, Roh Tuhan yang menentukan kami, yang menuntun kami. Roh Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami sebentar mendengar firman, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan sekali meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Hati kita bersyukur ya, hari ini kita beribadah di ibadah yang terakhir di tahun ini. Karena mulai minggu depan kita akan libur sampai minggu ketiga di tahun yang ke depan, di bulan Januari. Di Bapak Ibu boleh catat. Dan oleh sebab itu kami juga sebagai associate pastor yang ada, maka saudara kami mengucap terima kasih secara khusus untuk Bapak Gustaf yang sebagai koordinator ibadah pelayanan ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Perlin Jebua yang juga terus memimpin departemen ini, MOR, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang setia melayani Tuhan di tempat ini, sehingga tempat ini menjadi satu wadah di mana kita recharge, saudara. Sebelum kita bekerja, waktu kita bekerja, maka kita kumpul di tempat ini, kita berdoa bersama-sama. Dan biarlah memang wadah ini untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan yang ada di marketplace. Memang gereja kita ini secara khusus juga, itu dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan, baik itu yang ada di marketplace, baik itu di politik, maupun mau dimanapun bidang usaha pekerjaan yang ada. Maka waktu di wadah di tempat ini, maka kita berdoa, kita memperlengkapi, kita juga berdoa memberikan motivasi, mendampingi, sehingga waktu anak-anak Tuhan bekerja di marketplace, maka kita berdoa dan berharap supaya mereka menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Katakan amin. Karena kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, maka Alkitab mencatat segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena kita percaya waktu kita ada dalam kebenaran, dan waktu kita mulai bekerja, maka Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Tuhan akan membuat menjadi beruntung. Sebagaimana saudara hari ini ada, Tuhan akan memberkati lebih. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, gereja di mana kita ada menutup tahun ini dengan tema yaitu karunia-karunia roh. Dan di bulan ini, maka kita diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan karunia melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Di mana gereja, yaitu saudara dan saya, menutup tahun ini, itu mulai kita memperhatikan bagaimana kita melayani. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani itu bukan hanya sebatas panggung ini. Melayani itu bukan sebatas, mohon maaf, pengerja-pengerja yang melayani dalam gereja, bukan. Tapi saudara, melayani itu di mana kita ada, baik itu di marketplace, usaha pekerjaan, kantor di mana kita Tuhan percayakan, maka baiklah kita menutup tahun ini memperhatikan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11, 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11, Alkitab mencatat, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan. Dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, 10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain. Tadi saya sampaikan,
Kita melayani bukan sebatas panggung ini, bukan sebatas gedung gereja ini. Tapi kita melayani di mana kita ada, maka Tuhan mau kita memperhatikan pelayanan setiap kita. Bahkan di lingkungan kita, tempat di mana kita tinggal, bagaimana kita bermasyarakat. Mari kita perhatikan bagaimana kita melayani sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan dianugerahkan Allah, supaya, garis bawah kata-kata ini, Allah dimuliakan. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, goal kita melayanin, apa yang kita lakukan, maka saudara, tujuannya adalah supaya Allah itu dimuliakan. Nah saudara, ada yang menarik apa yang dituliskan Jack Ma. Jack Ma adalah seorang yang salah satu yang paling kaya di China. Dia punya perusahaan yang begitu banyak dan salah satunya adalah Alibaba. Dan kalau kita melihat ada satu kutipan yang menarik apa yang ditulis Jack Ma. Dia bilang gini, mengapa saya bisa menjadi CEO yang lebih baik dari kebanyakan CEO luar sana? Karena saya tidak bekerja untuk uang. Mendapatkan laba tidak pernah menjadi tujuan utama saya. Keren ya? Keren saudara. Waktu saya baca ini, saya bilang, apa sih tujuan dia? Saya cari kembali saudara. Apa sih tujuan dia dalam bekerja? Tujuan dia berusaha. Karena jujur, kebanyakan orang dalam berusaha, dalam bekerja, tujuannya apa? Fulus. Uang saudara. Profit. Itu tujuan. Kebanyakan orang. Tapi Jack Ma ini menarik. Dia tulis, enggak. Bukan tujuan utama saya. Baik bekerja, baik berusaha. Bukan uang, bukan laba. Tapi apa? Maka dia tuliskan lanjutan begini. Pastikan Anda menolong banyak orang. Karena ketika orang lain sukses, ketika orang lain bahagia, Anda akan sukses dan bahagia. Keren, saudara. Saudara, saya mulai berpikir, bagaimana seorang pribadi yang bernama Jack Ma memiliki prinsip dalam bekerja. Dia tidak bicara tentang untung, dia tidak bicara tentang laba. Tapi dia berbicara, yaitu dia menabur kebaikan, dia menabur kesuksesan bagi orang lain, dan dia percaya dia akan menuai kesuksesan. Kalau orang dunia bisa menangkap ini, dan dia menjadi berhasil dan menjadi beruntung, bagaimana kita anak-anak terang, bagaimana kita orang percaya, bagaimana kita menyembah kepada Allah yang hidup. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itu yang apa? Kau tuai. Saudara, apa yang kita tabur, itu kita tuai. Alkitab mencatat itu dengan jelas. Jadi saudara, kita percaya apa yang dikatakan Jack Ma, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab itu jelas mencatat. Dan kita percaya, kalau dia diberkati karena melakukan satu prinsip yang baik, apalagi kita anak Tuhan melakukan prinsip yang benar. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau anak-anak Tuhan di tempat ini memegang satu prinsip, apa yang dia tabur dia tuai. Apa yang ditabur dia tuai. Kalau dia menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Waktu dia menabur kesuksesan, dia akan menuai kesuksesan. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita cara melayani? Baik dalam pekerjaan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 13, maka dicatat. Ini adalah prinsip dalam kita melayani. Maka dikatakan 13, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, maka faktor utama yang ada dalam hati kita tangkap, yaitu dikatakan gini, love, kasih. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami dengan Pak Joshua membawa rombongan itu baru pulang dari Yerusalem. Waktu di Yerusalem, jujur secara pribadi saya juga bergumul, Tuhan pesan apa yang Tuhan mau kami perhatikan. Maka saudara, waktu kami mulai memperhatikan dalam perjalanan kami, maka Tuhan ingatkan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Dan waktu saya baca seluruh kitab Wahyu pasal yang kedua ini, maka dikatakan saudara, ayat pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga ini menarik.
Karena di dalam ayat pertama, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat ketiga, Tuhan bilang gini kepada jemaat di Efesus. Aku tahu kamu jemaat Efesus tidak tahan dengan orang yang berdosa. Aku tahu kamu tuh tahan berjeri lelah. Aku tahu tuh kamu tahan menderita. Itu ayat 3, ayat yang keduanya. Aku tahu perbuatan baikmu. Alkitab akui itu, saudara. Aku tahu kamu tahan menderita untuk hidup yang kudus. Aku tahu kamu tahan menderita untuk boleh melakukan firman Tuhan. Saudara, dia berkata begitu. Tetapi dikatakan ayat yang keempat. Ini harus kita perhatikan, garis bawahi. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waktu saya nangkap ini, saya boleh berpikir, saudara. Jangan sampai kita bekerja, kita melayani susah payah, kita melayani pagi sampai malam, kita melayani sepanjang tahun ini. Maka tiba-tiba Tuhan bilang gini, dengar Yansen, sesungguhnya aku mencela engkau. Wow. Ini menjadi perenungan. Saya berdoa, biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, mari mulai dasarnya itu adalah kasih. Karena kalau dasarnya kasih, saudara, saya percaya Tuhan akan berkenan dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Dan ayat yang kelima berkata begini, sesungguhnya betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan ingatkan lagi, bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Pesan ini menutup tahun ini, saudara. Ayo, biarlah kita kembali kepada kasih mula-mula. Baik itu terutama kasih kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Baik itu kasih kita di dalam pekerjaan kita. Coba perhatikan Bapak Ibu yang mungkin punya karyawan. Saya mau tanya nih, pertanyaannya yang sering bikin masalah, karyawan nih, masalah yang udah lama kerja atau yang baru-baru masuk? Presentasinya, pada umumnya. Yang lama kerja, yang sudah lama, karyawan lama begitu, atau karyawan baru yang sering bikin masalah? Yang lama, saudara. Kenapa? Saudara lihat, waktu kita sudah lama bekerja, lama di satu bidang, maaf saudara, gairah kita nggak seperti yang pertama. Betul ya? Gairah kita tuh mulai, cobalah. Kita mulai berusaha pertama, fightingnya luar biasa. Kerjanya luar biasa. Tetapi waktu itu mulai membuat kita, baik juga dalam kita melayani Tuhan. Sering sekali kalau melayani pertama, jangan heran saudara. Mau hujan, mau badai, tempuh terus. Sekarang gerimis pun, mohon maaf terlambat, gerimis aja jadi masalah saudara. Kalau dulu melayani, jangan tanya gerimis, mau badai juga ditempuh. Kita juga berusaha sama kan? Coba perhatikan kehidupan kita. Flashback kembali. Nah ini kan akhir tahun kan, flashback. Dulu waktu membangun karir pertama gimana? Mau apapun kita tembus saudara. Mau tembok pun lompat. Nggak bisa dobrak dilompatin. Betul kan? Ada kawan bilang nggak bisa, terobos terus saudara. Tetapi sekarang, waktu, apa yang terjadi? Kita mulai, kenapa? Karena kehilangan gairah yang semula. Nah, menutup ini, ayo kita perhatikan kasih kita semula kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kasih kita atau gairah kita di dalam bekerja. Karena kalau kita memiliki itu, kembali kepada kasih yang semula kepada Tuhan, kepada sesama, kita mulai bergairah kembali dalam bekerja. Percayalah, apa yang saudara capai hari ini, maka Tuhan akan menganugerahkan lebih lagi. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya buka 2 ayat. Di dalam Efesus 6 ayat 7 dan 8, kita mencatat begini. Dan dengan rela yang menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kasih yang semula, kita melayani karena Tuhan,
alasannya Tuhan, dasarnya kasih kepada Tuhan, saudara lihat upahnya itu dari Tuhan. Kalau kita bekerja karena manusia, upahnya dari manusia. Kalau kita bekerja, kita mencatat apa yang kau tabur akan bertumbuh 30, 60, sampai 100, ada batasannya. Tapi kalau sama Tuhan, saya mau katakan tidak ada batasannya. Katakan amin. Satu ketika ada seorang anak kecil, dengan mamanya dia pergi ke toko. Waktu sampai di toko, nah mamanya ini rupanya teman daripada pemilik toko ini. Nah waktu tante itu ngelihat anaknya yang kecil, dia gemes, dia bilang, waduh anak kamu cantik. Sini tante kasih permen. Dia ambil satu toples, dikasih begini saudara ke anak ini. Ambil nak, ambil sayang. Anaknya diem. Ambil aja, anaknya diem. Dia lihat mamanya lihat dia. Ambil, tante tuh kasih, dia diem. Karena sudah terlalu lama, tantenya ambil toples itu kembali, dia masukkan ke tangannya, ke permen itu, dan dikasih kepada anak ini. Anaknya ini langsung kasih bajunya begini, saudara. Dan mereka pulang. Nah, waktu pulang begitu, mamanya penasaran, kenapa kamu disuruh ambil, nggak ambil? Disuruh ambil, kamu nggak ambil. Tapi waktu tante itu kasih, kamu terima. Anaknya bilang apa? Mama, tangan dedek kecil. Kalau ambil permennya, dapatnya dikit. Tapi kalau tante itu tangannya gede. Kalau ngambil, permennya banyak. Saudara dengar, kalau saudara bekerja keras dengan kemampuan saudara, dengan keahlian saudara, dengan apa yang saudara miliki, hanya 60 sampai 100. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, tidak akan pernah terbatas. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang melayani lebih sungguh lagi? Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Menutup ibadah terakhir di tahun ini, ayo kita ingat dengan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Amin. Coba saudara renungkan sebentar ya. Kalau saudara ada hari ini, percaya itu karena Tuhan. Apa yang saudara pakai, apa yang saudara nikmatin, jabatan yang saudara duduki, percaya itu semua karena Tuhan. Karena menutup tahun ini, ayo ingat kembali kasih kita kepada Tuhan. Supaya biarlah waktu kita mengingat itu, maka waktu kita bekerja, waktu kita melayani, maka dasar yang kita kerjakan, yang kita layani, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kebutuhan pribadi, bukan karena keuntungan, bukan karena uang. Tapi kita tahu, kita datang diciptakan oleh Tuhan untuk berbuat baik, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan catat, upahnya itu dari Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan dalam hidup ini gak ada nasib. Kekristenan tidak mengenal namanya nasib. Kalau kita lahir di kota Medan, kita nggak bisa pilih. Lahir orang Nias seperti saya, nggak bisa pilih. Nggak bisa pilih, saudara. Tiba-tiba lahirnya itu di Tanjung Ano, paling ujung Pancur Batu, di peta pun nggak ada. Nggak bisa pilih. Lahir nggak bisa pilih. Tapi saudara, kalau kita ending dari hidup kita, kita bisa pilih. Karena Ulangan 30 ayat yang ke-19, Alkitab mencatat. Ulangan 30 ayat 19, tolong slide-nya dilompatkan di ujung. Ulangan 30 19 dikatakan, aku memanggil langit
dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan, yang pertama ya dikatakan gini, kehidupan. Yang kedua adalah kematian. Yang ketiga adalah berkat. Yang keempat adalah kutuk. Ini pilihan saudara, 4 pilihan. Ada berapa pilihan? 4. Yang pertama, kehidupan, kematian, berkat, kutuk. Jadi kekristenan itu mengenal bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Jadi jangan saudara datang ke orang lain yang katanya orang pinter lihat garis tangan. Nggak usah. Kristen nggak kenal itu. Lihat, kalau miskin. Coba lihat dulu tangannya sebentar. Coba lihat tangan. Benar. Ini ada garisnya saudara. Coba lihat garis tangannya. Ayo masing-masing kita lihat. Ayo, Johan. Apa itu? M, miskin. Ada yang K? Ada lagi? K, kaya. Ada S, sedang-sedang. Hah? KS, kadang kaya, kadang susah. Tidak ada, saudara. Kekristenan itu gak kenal nasib. Tapi kekristenan berbicara tentang hidup adalah pilihan. Amin. Pilihannya ada 4. Dan Tuhan serius itu. Dikatakan aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Ada 4. Hidup, mati, kutuk, berkat. Dan Tuhan bilang selanjutnya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan maupun keturunan. Saya tambahin ya. Yang di atas kita baca. Kita tidak bisa ubah masa lalu, saudara. Gak bisa. Tapi kita bisa ubah masa depan kita. Nah, biarlah mulai hari ini menutup tahun dan kita depan. Kita kalau sekarang baik akan lebih baik lagi. Kalau sekarang baik lebih baik lagi. Halo? Kalau sekarang kaya lebih kaya lagi. Kalau sekarang bahagia lebih bahagia lagi. Kalau sekarang berhasil lebih berhasil lagi. Kalau hari ini kau punya begitu banyak, Tuhan akan beri banyak lebih lagi. Katakan amin. Berapa banyak yang mau. Ayo kita perhatikan kasih kita. Mengasihi lebih sungguh. Kita bangkit berdiri sama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi kepadaku, mengasihi, Mas katakan melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, lebih sungguh. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Johnson Lasse adalah merupakan kerinduan hati Tuhan. Dan sepanjang tahun yang akan datang, maka gereja kita akan banyak berbicara tentang pelayanan. Akan banyak berbicara tentang ministry. Arti memahami, arti melayani dan ministry. Nah, kalau kasih mula-mula itu tidak kembali memenuhi kehidupan kita. Sepanjang tahun depan kita nggak banyak berbicara hal, tapi kita akan banyak berbicara tentang pelayanan. Dan itu yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita dapat hal yang sama. Karena hari-hari ini orang sudah bosan, enak dan jenuh melihat profil hamba Tuhan yang ada di media dengan segala macam. Tapi hari-hari ini orang bukan butuh profil, orang butuh yang melayani. Karena Tuhan berkata, kebesaran seseorang itu bukan dilihat waktu mereka punya jabatan,
waktu mereka punya prestasi, achievement dalam hidup ini, pencapaian. Tetapi kebesaran seseorang itu akan terlihat waktu dia memberikan hatinya, hidupnya untuk melayani. Melayani tidak berbicara tentang gereja saja, udah saya dimunculin karena kita berdoa. Nah, kita nggak berbicara tentang di gereja saja. Melayani itu dimulai dari rumah tangga. Istri yang melayani suami, suami yang melayani istri, melayani keluarga, melayani anak-anak. Hati yang melayani ini bukan saja di rumah tangga, ini boleh mengalir di tempat pekerjaan. Sehingga orang itu berhubungan dengan kita bukan hanya kerja atau karena profesi. Tentunya saudara bisa berhubungan dengan dokter karena dia punya profesi dan spesialis. Tapi kalau ada dokter yang berhubungan dengan saudara bukan hanya karena dia spesialis, tapi dia jadikan profesinya itu juga melayani dengan sabar setiap pasien yang ada, maka nilai daripada spesialis itu akan jauh lebih tinggi. Jadi saudara nggak datang hanya ke spesialis itu dan dia berkata ini sakitmu, dia tulis dan dia berkata cepat tinggalkan karena saya masih banyak pasien yang lain. Tapi kalau dia melayani pertanyaan dan memberikan hati, engkau akan melihat dia punya nilai jauh lebih tinggi dari yang lain. Nah, biar waktu kita di kantor, di mana saja, kita jangan hanya berdiri di profesi jabatan kita, tapi kita juga melayani melalui jabatan yang ada. Sehingga itu nanti sampai ke rumah Tuhan, kita boleh melayani bersama-sama. Sehingga more. Nah, Mas, kita agen yang akan membawa kebangkitan. Pertanyaannya, apakah sudah ada kebangkitan di kantor kita? Nah, setelah sekian lama kita mengikuti, jangan kecewa. Tahun depan, nah kita harus punya target. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita ada, revival. Kebangkitan-kebangkitan itu terjadi di setiap dunia usaha, pekerjaan, dan kantor kita. Nah, mulai melayani dari rumah tangga, terbawa di dunia kerja, sampai di rumah Tuhan. Kita melayani. Amin. Mari kita nyanyikan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di pada bulan ini, di Tuhan boleh kembali mengingatkan kami untuk bagaimana kami melayani Tuhan. Supaya dalam hidup ini, di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak baik, di tengah-tengah tantangan yang berat, bahkan mungkin di antara kami ada yang menuju kepada kemapanan. Tapi biarlah kasih mula-mula itu tidak pernah meninggalkan kami. Biar gairah kami di dalam mengasihi Tuhan, gairah kami dalam mengasihi sesama, gairah kami di dalam mengasihi pekerjaan Tuhan, nah tidak pernah luntur di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Bapa, kami minta hari ini hati yang melayani, roh yang melayani lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mulai dari rumah tangga, kami mulai memiliki hati yang melayani. Kami rela dan tulus melayani anggota keluarga kami ya Tuhan. Biarlah di pekerjaan dimanapun kami boleh ada, kami tidak memandang pekerjaan hanya sebatas profesi. Kami tidak memandang pekerjaan hanya sebagai tempat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kami hanya sepakat melihat juga kerjaan, jabatan, profesi adalah ladang bagi kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ladang bagi kami untuk menyatakan kasih Tuhan. Sehingga orang lain akan melihat dan menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hati yang melayani itu sampai di manapun kami beribadah. Kami boleh melayani-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang membuat kami berbeda.
Itulah yang membuat kami besar ya Tuhan. Oleh karena kami memiliki hati dan merelakan hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hambamu, para pemimpin rohani kami. Engkau memberkati hamba Bapak Pendeta Erbambang Yonan beserta ibu dan anak-anak. Engkau memberkati ya Tuhan hamba Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno. Tuhan berkati ibu dan anak-anak. Engkau memberkati ada dan sarhus buat ada yang ada di mall. Engkau memberkati hambamu Bapak Pendeta Gustaf ya Tuhan. Engkau juga memberkati hambamu Bapak Pendeta Dr. Perlin Jebua. Biar kami juga menyerahkan seluruh pengurus-pengurus yang ada. Bersyukur dan berterima kasih buat kesetiaan ini. Untuk umatmu yang ada di tempat ini. Ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Urapi hambamu ini dan seluruh pengurus yang ada. Kami berdoa untuk tahun 2023. Ada terobosan besar, ada revival, ada kebangunan besar di tempat ini, di kantor-kantor, di dunia usaha dari anak-anakmu ya Tuhan. Sehingga success story akan kami lihat, akan kami temukan bagi orang yang setia ya Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau dan beribadah. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi berkati seluruh hamba-hambamu. Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, kantor di mana mereka bekerja. Engkau angkat naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala kegagalan. Bawa kepada keberhasilan yang daripadamu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami juga akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-Mu. Lipat gandakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga acara setelah ibadah ini. Berkati terusnya Tuhan. Biarlah kami memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat, yang erat. Satu dan yang lainnya sebagai keluarga ilahi di dalam Engkau. Dan sebelum kami pulang, ulurkan tanganmu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Arahkan hati dan tanggung saudara ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan kuat kuasa yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua. Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Dulu Bapak, Silakan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu di Zoom. Ya, kalau berkenan mau mendoakan. Ya, Puji sebentar Tuhan, terima kasih Bapak Ferry Yosua Ginting yang telah menjadi berkat atas dukungan doa, bimbingan dan arahan sehingga selama setahun ini ibadah MOR dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih juga buat tim musik yang terus mendukung. Terima kasih. Buat dan juga kehadiran terdir. Bapak Ibu, bukan yang terakhir sebenarnya, karena kita ada 10 Desember, Bapak Ibu, dan saya mengundang Bapak Ibu semua boleh ditayangkan, Natal Gabungan Persekutuan Doa Kantor, tanggal 10 Desember di tempat ini, jam 18 WIB. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir dan ajaklah teman-teman Bapak Ibu, dan kita ada lomba TikTok Challenge. Nah, saya mengundang Bapak Ibu teman-teman dari berbagai instansi ini, dari ada Ibu Sinta dari Manulife sudah ikut, kemudian Ibu Yeni dari Insurindo, kemudian dari PMK Wilmar, Danvi, Pak Tony tadi sudah menjadi berkat sebagai pendoa syafaat buat kita. Teman-teman lain dan bisa ikut di dalam TikTok Christmas ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan menikmati makan siang. Dan Bapak Ibu silakan bisa beraktivitas. Oh ya, ini baru muncul karena saya pikir tadi masih lama. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal dikirim saja TikToknya, hanya per grup saja 4 orang, sederhana dengan soundtracknya Tuhan Yesus tidak berubah. Bagaimana nanti gayanya Bapak Ibu akan dinilai.
hadiahnya menarik lah begitu ya. Kemudian nanti hadiahnya diserahkan pada waktu Natal nanti. Nah, ya total hadiah lumayan untuk teman-teman Bapak Ibu untuk bisa hadir. Dan kali ini kolaborasi dengan Flow Musik. Jadi akan ada konser perform dari musik ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa juga melihat atau mengajak saudara-saudara anak-anak Bapak Ibu untuk bisa ikut belajar musik lainnya, kreativitas, kekompakan. Ya, Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang mohon kepada Bapak Pendeta Jansen dan Bapak Pendeta Serius Waduti untuk kita boleh berfoto bersama, Pak. Oh, izin. Ya, dan juga terima kasih. Ya, silakan Pak Poltak, boleh. Baik, Budian, jelas suara saya Budian. Budian, jelas suara saya. Jelas. Oke, kita berdoa untuk Pak Immanuel JK. Kami, Bapak yang baik dalam surga, bersama umatmu yang ada di Jom, di siang hari ini Tuhan. Kami boleh bawa dalam doa Pak Immanuel JK yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, dimanapun hamba-Mu ini dirawat ya Tuhan. Kami berlipat tangan, merendahkan hati dan berdoa bersehati, memohon kuasa-Mu, pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, mujizat-Mu yang lebih lagi buat hamba-Mu Immanuel JK ya. Tuhan, hamba-Mu ini setia beribadah, setia mendengarkan firman-Mu dalam keadaan dimanapun berada, terutama saat ini dia sedang dirawat. Kami berdoa, curahkan kemurahan-Mu atas Bapak ini. Kasih karunia-Mu melimpah atas Bapak ini, Bapak. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam segala hal, termasuk penyakit Bapak ini. Wah, firman Tuhan berkata ya dan amin, oleh bilur-bilur-Mu, maka kami sembuh, Pak JK sembuh. Terima kasih ya Bapak, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Allah kami adalah Allah yang bagimu tidak ada yang mustahil juga ya Tuhan. Oleh sebab itu siang hari yang begitu indah ini Tuhan, kami boleh beriman dan percaya kuasa Allah melawat Pak JK. Lawat dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Firman Tuhan berkata di Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berkati tangan-tangan, berkati keluarga, berkati semuanya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan. Salam melimpah atas Bapak ini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Tuhan berdaulat atas tubuh jiwa raga Pak Immanuel JK. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berdoa, kami satukan hati kami, seturut firman Tuhan. Markus 11:24, kami berkatakan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung tercampak ke dalam laut, sakit penyakit tercampak ke dalam laut. Apa saja yang kami minta dan doakan, jadilah sehat sembuh Pak Immanuel JK. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagimu Bapa, Allah yang hidup melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Tabib penyembuh kami yang hidup. Haleluya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Poltak. Ya, sama-sama Tuhan. Berkati. Pak Immanuel JK. Berkati Bapak semuanya. Terima kasih. Berkati Tentu Pak JK. Semangat Pak Immanuel. Salam Bang. Sehat Pak. Ya Pak. Amin. Baik, salam. Henry Semir, Frans, Ibu Dian. Ya Pak Polta. Ya Pak Polta. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Yo, Mbak Budian, izin ya. Iya Pak. Izin ya. Budian, berkati Budian. Baik. Selamat siang. Selamat melanjutkan kegiatan. Amin. Ya Pak. Iya Bu ya, izin ya. Iya Pak Polta. Izin ya Budian. Iya siap Bu. Sampai Dan berkati Budian ya Bu. Iya sama Bu. Ya sehat Bu ya. Sehat Bu, Saruma juga. Oke Bu. Ya. Iya Pak Immanuel, semangat Pak. Ya.
Pak Emmanuel. Oh ya, oke. Sudah. Oh, Pak Emmanuel dirawat di mana, Pak? Di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Oh, Gunung Sitoli ya. Oh, bukan di Dani ya, Pak, berarti ya? Iya, di Gunung Sitoli. Kemarin bulan 6 sudah dioperasi. Oh. Di leher sama di tangan. Oh, kalau boleh tahu sakit apa, Pak? Saya sakit awalnya darah tinggi. Darah tinggi yang lama menyebabkan ginjal. Oh, Pak. Makanya muka saya bengkak itu. Oh, jadi sudah dioperasi ya, Pak ya? Sudah dilakukan operasi ya, Pak? Nggak operasi, Bu. Nggak bisa. Dia hanya cuci darah. Oh, cuci darah. Iya. Ini alat yang di samping saya. Oh iya Pak. Ya saya kelihatan Pak. Iya Pak. Iya. Oh. Cuci darah 5 jam. Hari Selasa, Jumat. Oh. Oh, setelah itu Bapak masih tetap dirawat inap atau gimana Pak? Atau pulang atau? Pulanglah, cuma badan lemas-lemas, nggak bisa lagi jalan. Hanya 10 meter bisa jalan. Oh. Hanya 10 meter. Lebih dari itu nggak tahan saya. Nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa jangan kantor-kantor lagi saya. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak, nanti biar ada info di grup pengerja untuk terus didoakan Pak. Iya, dan terima kasih Ibu. Salah sesuatunya. Ya Pak. Di dalam ginjal saya juga ada kista, dua ada kista. Karena